mau berdoa buat bangsa negara kami, dari Sabang sampai Merauke, bangsa Indonesia diberkati. Engkau memberkati Presiden kami Pak Joko Widodo dan wakilnya Tuhan Pak Mahfud Amin. Engkau memberkati pemimpin kami Tuhan, dari pemerintah pusat sampai daerah, setiap lembaganya, setiap pemerintahannya Tuhan, dari DPR, DPR dan TNI Polri, Engkau yang memberkati, dan Engkau memberkati sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan keamanan. Kami percaya Indonesia aman dalam lingkungan Tuhan, Indonesia luput dari resesi ekonomi global, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan selesaikan COVID-19 ini Tuhan di bangsa kami, dan Engkau sendiri akan memberikan pemulihan kesehatan bagi bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan di tahun 2021 ini adalah tahun berkat, tahun kasih karunia, tahun anugerah bagi umat-Mu Tuhan. Diberkati Tuhan kami semua oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja Tuhan, biarlah gereja yang sebagai lambang tubuh Kristus memiliki satu kesatuan hati, gereja yang dikuduskan, gereja yang dibenarkan, dan gereja yang menjadi berkat bagi bangsanya. Kami juga berdoa Tuhan buat Yerusalem Tuhan, Engkau yang memberkati dengan kasih dan kedaulatan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga lidah akan mengaku dan lutut akan berlutut bahwa Engkau adalah Yesus, adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir, baik yang hadir maupun yang di rumah. Kami percayakan Tuhan, berkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang miskin diperkaya, yang belum bekerja Engkau berikan pekerjaan, yang sudah bekerja Engkau tambahkan dalam pekerjaan dalam juga usahanya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami bawa kepadamu Tuhan, biar ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami mempersiapkan persembahan kami Tuhan. Biar persembahan ini menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami, keluarga demi keluarga yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah yang akan melakukan dengan cara transfer. Tuhan memberkati setiap mereka ya Bapak. Berkati persembahan-persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di 2021 ini. Percaya, boleh sama-sama kita katakan amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Persembahan akan diedarkan oleh para asyir dan Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya. Dan yang ada di rumah bisa lakukannya dengan cara transfer. Sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Kita katakan bersama-sama terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi dari awal-awal saudara, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Bisa bilang tangan kita, katakan terima kasih. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Mari kita sembah hari. Mari sejenak Bapak Ibu Saudara, memasuki 2021 ini, tahun integritas ini Bapak Ibu Saudara. Let's pray. Ayo serahkan hidup kita. Menyerahkan hidup kita selama tahun 2021. Ayo buat komitmen yang baru sama Tuhan. Ayo buat resolusi yang baru, yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Kami meminta anugerah-Mu Tuhan. Kami meminta perkenanan-Mu Tuhan. Menyertai hidupan kami. Sehingga kami mempunyai integritas. Sehingga kami semakin dewasa bersama-Mu Tuhan. Sehingga kami akan melihat mujizat dan kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Karena Kaulah pusat kehidupan kami. Karena Kaulah pusat kehidupan kami. Jesus, You are the center of it all. Jesus, You are the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be in You, Jesus. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, You're the center. Jesus, You're the center. And everything revolves around You. Jesus, You at the center of it all. Katakan sekali lagi, Jesus be the center of my life. Katakan, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus.
Jesus, 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 Jesus. We call your name Jesus, Jesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri katakan Jesus, Jesus, Jesus. One more time. Jesus, Jesus, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around. Nothing else. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Sekali lagi kita deklarasikan. Jesus be the center of my life. Katakan bersama-sama. Jesus be. Saya mengundang hambanya, Pak Pendeta Rejo Susanto. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 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 Biarlah Kau terus di tahun 2021 ini Tuhan. Kami terus berfokus hanya kepada Kaulah pusat dari segala sesuatu. Kau ada Tuhan di atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak di tahun 2021 ini. Kami boleh bersama-sama beribadah secara online maupun secara offline ya Tuhan. Semuanya karena kasih. Kami ada oleh karena kasih. Mari kita sama-sama kita ucapkan terima kasih. Kita ucapkan syukur buat kasih setianya. Ku ada sebab kasih karunia. Ku ada sebab anugerah. Kami ada Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu. Benar Tuhan.
Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada. Kami ada Tuhan. Ku ada. Ku ada. Sebab anugerah-Mu. Ku ada. Karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih ya Bapak, buat kasih setia. Kami ada oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Tuhan, Kau terus yang melindungi setiap kami, sehingga kami boleh ada untuk beribadah pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, urapi setiap kami ya Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapak, karena hamba-Mu, sembunyikan nama-Mu di bawah kisah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Bapak Ibu sehat semua? Amin. Ya, puji Tuhan. Saya melihat bahwa, wow, kayaknya kita udah rindu banget untuk berkumpul bersama. Tapi memang masih terbatas dan kita masih mengikuti protokol kesehatan. Jadi, ya beginilah yang dibilang new normal. Ya, puji Tuhan, kita mau masuk di dalam tahun 2021 dan Tuhan melalui hambanya, Pak Niko, kemarin di ibadah awal. Siapa yang ikutin ibadah awal tahun 2021? Oke. Ya, jadi kita udah tahu semua. Saya cuma ingin nyambung aja gitu kan ya. Jadi di tahun 2021 Tuhan berikan kepada kita tahun integritas. Ya, tahun integritas di mana ada 2 ayat emas, yaitu di Mazmur 24 ayat 3 dan 5 dan Mazmur 41. Nanti kita baca ya sama-sama. Tapi sebelumnya yuk sama-sama belajar. Saya juga benar-benar belajar. Dan bagaimana di tahun 2021 ini benar-benar kita mau disiapkan, ya artinya benar-benar siap untuk mempunyai integritas, karena integritas ini suatu syarat di mana kita akan diselamatkan lalu diangkat atau masuk surga, gitu kan ya, pesan gembala rohani kita. Dan yuk kita mau sambut tahun integritas ini dengan sungguh-sungguh. Nah sebelumnya saya coba sedikit belajar juga, saya coba-coba buka-buka pelajaran lah gitu kan ya. Nah, kita mengenai pengertian daripada integritas. Ya, kita buka slide-nya ya. Pengertian daripada integritas. Oke, slide berikutnya.
Oke, pengertian tentang integritas gitu kan ya. Jadi ada beberapa, Pak Niko sih kasih 3, saya kasih 6-an, ya 6. Jadi tentang pengertian daripada integritas. Jadi pengertian tentang integritas adalah mengenai mutu, jadi sifat dan keadaan kita. Jadi kita mempunyai suatu kualitas gitu kan ya di dalam kehidupan kita. Kalau nggak tahu kalau kecap nomor 1, nggak tahu semuanya nomor 1 semua kali. Ya, tapi artinya kita ada nilai di dalam kehadiran Tuhan. Ya, ada mutu, ada suatu sifat keadaan kita secara integritas. Ya, kemudian yang kedua adalah tentang pengertian dari integritas adalah ada kejujuran, dan kemudian ini seperti di dalam penciptaan Tuhan, Kejadian di 1:26-27. Ya, kemudian juga integritas itu mengenai ketaatan. Ketaatan yang dimana kita benar-benar memenuhi komitmen kita. Ya, entah itu di dalam pernikahan, entah itu pada bangsa dan negara, entah itu di dalam pelayanan, gitu kan ya. Entah itu bisa juga di dalam, misalkan yang paling terpenting adalah ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, oke. 4, teguh mempertahankan prinsip. Jadi mungkin setiap kita punya prinsip dalam kehidupan kita. Artinya prinsip adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan kita teguh mempertahankan, ya. Tidak ada kompromi lah kira-kira gitu. Ya. Terus kemudian kesepadanan, jadi integritas juga kesepadanan antara prinsip dan tindakan. Prinsip kita apa? Sesuai juga dengan tindakan kita. Ya. Apa yang kita lakukan sesuai dengan prinsip kita di dalam kehidupan kita. Kira-kira integritas. Dan yang keenam, mengerjakannya sesuatu dengan konsisten. Ya, artinya berjalan dari awal sampai akhirnya gitulah kira-kira. Ya, secara konsisten, terus-menerus, ada endurance, ada ketekunan untuk melakukannya. Ya, itu pengertian tentang integritas. Nah, ciri-cirinya apa? Kita belajar lagi ciri-cirinya. Oke, saya juga ciri-ciri integritas. Tidak memakai kedok. Artinya nggak pakai topeng. Kalau pakai masker nggak apa-apa. Artinya, maksudnya kelihatannya di luar gimana, di dalam gimana gitu kan ya. Jadi tanpa topeng gitulah kira-kira. Kemudian sesuai antara tindakan dan ucapan, apa yang kita lakukan sesuai dengan ucapan kita gitu. Ya. Apa ya? Kira-kira contohnya ya Bapak Ibu tahu sendirilah, pokoknya apa yang kita ucapkan, janji kita ya tindakan kita juga bisa kita tetap kita lakukan. Sama ketika di depan dan di belakang publik. Artinya ya tingkah laku kita secara integritas gitu kan ya, kita sama di dalam dan di luar. Artinya di dalam gereja kudus semua, di luar gereja ya kudus semua juga, gitulah kira-kira. Ya, sama ketika di depan dan di belakang publik. Ini nggak gampang Bapak Ibu juga, saya ngalami sendiri. Memiliki konsistensi prinsip dan nilai moral. Jadi artinya kita benar-benar punya konsisten dengan prinsip kita, juga dengan nilai moral. Ya, kalau saya ambil bahwa kita punya konsistensi, artinya tindak lanjut kita ya pokoknya sesuai dengan apa yang firman Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Semuanya ini proses gitu kan ya. Dalam integritas ini, Gembala Orang kita juga ini menekankan bahwa ini proses, artinya suatu proses di dalam keselamatan, ya, sanctification gitu. Oke, nah kita mau coba baca gitu kan ya, di tadi ayat emas itu di Mazmur 23 ayat 24 ayat 3 dan 5. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 24 ayat 3. Kita baca dengan keras sampai suaranya keluar dari masker. Ya, akhirnya. Kayaknya saya bisa ngerti dengan serius. Kita belajar ini memang
Tuhan berikan sesuatu yang yuk kita persiapkan selama tahun 2021. Oke, baca 3, 2, 1. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi kita belajar dari ayat ini. Jadi di ayat Mazmur 24 ayat 3 dan 5 ini sebetulnya kayak suatu persyaratan gitu kan. Gunung Tuhan, tempat kudusnya, di mana itu? Ya tentunya di surga. Nah, persyaratannya apa? Jadi persyaratan itu masuk untuk kita nanti diangkat gitu kan ya. Jadi orang-orang yang punya integritas, orang yang layak di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama adalah bersih tangannya. Artinya bersih tangannya yang kita kelihatan ya, kita tidak membuat kejahatan secara luar, kasat mata, kita bersih tangannya artinya dilihat dari luar gitu, artinya bersih, nggak melakukan kejahatan, nggak melakukan penipuan dan lain sebagainya, kira-kira gitu kan ya. Dan yang kedua murni hatinya kita nggak, orang lain mungkin nggak tahu gitu, tapi benar-benar kita harus lihat secara internal ya. Dia bilang kita mesti sama apa yang di dalam, apa yang kita ucapkan dengan tindakan kita, apa yang di dalam hati kita. Ya, pokoknya nggak pakai kedok lah kira-kira. Bersih tangannya dan murni hatinya. Dan yang ketiga adalah tidak menipu. Dari tadi itu eksternal dan internal sama dalam hati kita, dan juga apa yang kita lakukan sama, nggak menipu. Ya, yang keempat tidak bersumpah palsu. Nah, ini berkaitan dengan perkataan kita. Ya, tahun apa ini ya, lupa saya. Bahasa Ibrani-nya itu 5781 itu apa? Alif gitu ya, pokoknya ada alif gitu ya. Apa tak? P alif. Ya, P alif tahun ini menggambarkan mulut kita. Artinya ucapan syukur kita dalam segala hal, di dalam permasalahan dalam kehidupan kita, benar-benar kita jaga perkataan kita. Garis miring WA. Itu kata Pak Niko gitu ya. Ya, artinya jaga perkataan kita termasuk juga yang ada di WA. Lebih baik nyalin firman aja lah, besarkan, jangan keluh kesah dan lain sebagainya, itu masuk di dalam WA ya. Itu tentang Mazmur 24 ayat 35. Jadi ayat emas yang pertama. Ayat emas yang kedua, Mazmur 41 ayat 13-14. Oke, kita baca. Oke, Mazmur 41 ayat 13 ya. Oke, sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan ini, di ayat ini, artinya adalah ketulusan kita. Apa itu ketulusan kita? Tentang apa? Tentang hati kita juga. Ya. Dalam bahasa Ibrani ada tulisan tentang tom. Jadi artinya ketulusan itu tanpa celah. Benar-benar tanpa celah. Polos. Seperti kita baru lahir. Atau pada waktu penciptaan kita polos. Tidak ada dalam hati kita niat jahat. Ya, nggak ada iri hati atau apapun yang untuk mencelakakan orang lain. Tidak ada motivasi ingin mencelakakan orang lain. Ada loh, secara ya biasanya terlihat di dalam pekerjaan atau di dalam suatu departemen dan lain sebagainya. Ada, tidak kelihatannya baik-baik aja gitu kan ya, tapi ada motivasi ingin mencelakakan orang lain. Nah, biasanya tentunya ya, mungkin Bapak Ibu yang bekerja dan lain sebagainya ngalamin lah kira-kira gitu kan ya. Mungkin teman dekat dan lain sebagainya, ya ada motivasi ini. Ini benar-benar kita, Tuhan yang ketulusan kita. Nah, hati yang benar-benar tulus.
kepada sesama kita tentunya. Oke, itu tentang ayat emas ini. Jadi kita ayat emas ini berbicara mengenai suatu persyaratan untuk masuk atau dalam pengangkatan untuk masuk surga, sehingga juga kita perlu benar-benar kita siapkan saat ini. Benar-benar Tuhan berikan melalui gembala rohani kita bahwa masanya sudah dekat gitu, waktunya sudah dekat. Apalagi dengan situasi yang kayak gini, gitu kan ya. Makanya kita perlu benar-benar integritas, ya, hati kita. Ya. Oke, jadi inti daripada integritas itu apa, gitu kan ya? Nah, kita ambil contoh mengenai teladan kita. Siapa yang bisa menjadi teladan kita? Kalau ngurutin orang lain, mungkin orang gitu kan, atau idola kita, atau apa, hamba Tuhan, jangan. Ya, kita mesti meneladani yang Tuhan Yesus sendiri yang ajarkan kita. Ya, integritasnya, kita di 1 Yohanes 2 ayat 6. Slide berikutnya coba. Nah, gitu. Baca aja ya. 1 Yohanes, baca semua enggak gitu kecil. 1 Yohanes 2 ayat 6. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita pegang ayat ini untuk terus kita masuk dalam supaya kita masuk ke dalam integritas tadi. Ya. Jadi teladannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi apa pesan daripada gembala rohani, kita benar-benar harus lebih lagi. Mungkin dulu-dulu ada yang sudah, tapi kita pengen lebih lagi. Ya, harus lebih lagi menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa baca di Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Benar-benar dikatakan bahwa kita ini udah dipilih sama Tuhan. Kita udah dibenarkan gitu kan. Dan pada akhirnya nanti gitu kan kita akan dimuliakan sama Tuhan. Artinya kita masuk di dalam pengangkatan Tuhan. Roma baca aja nanti Roma 8, 29 sampai 31. Ya, gitu. Nah, untuk integritas ini saya coba, ini mungkin juga untuk saya juga karena Tuhan kasih juga dalam pengalaman kehidupan saya. Jadi saya mau coba sharing juga. Artinya dan juga apa yang pernah kita belajar mungkin sama-sama. Jadi di dalam gereja ini tentang bertumbuh. Kemudian juga tentang mungkin beberapa waktu lalu tentang Roh Kudus itu, buah roh. Ya, nah, kita coba dalemin lagi. Saya pernah ngajarin bahwa ada 3 kelompok gitu kan ya. Ya, yang pertama karakter yang berhubungan dengan Tuhan, terus kemudian yang 3 lagi dengan sesama, dan 3 lagi dengan pribadi diri kita. Nah, inilah yang menurut saya ya, pengalaman saya, artinya ini yang paling susah loh. Benar-benar 3 yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Apa itu? Ada yang apa? Yang pertama, 3 tentang diri kita adalah kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah yang menjadi proses dalam kehidupan kita. Yang terus benar-benar kita nggak bisa lain kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, nggak intim dengan Tuhan, nggak sungguh-sungguh untuk berusaha. Ya, di 2 Petrus 1 ayat 57. Benar-benar iman kita harus ditambahkan dengan kebajikan. Kebajikan dengan apa lagi? Pengetahuan. Pengetahuan dengan apa? Penguasaan diri. Nah, kita mau belajar satu-satu ya. Nah, supaya kita ngerti juga, kita mau sama-sama gimana sih tentang kesetiaan. Gitu. Yang pertama tentang kesetiaan, yaitu kejujuran dan integritas dalam tindakan kita. Dan komitmen dan tanggung jawab kita. Ya, kenapa? Itu kan ini contohnya. Contohnya tentang kesetiaan adalah misalkan di dalam hidup saya, pasangan nih, hidup ya tentang suami istri dalam pernikahan. Benar-benar tantangannya nggak gampang gitu, ya. Artinya menginjak usia yang lebih, saya sekarang udah silent termasuk 60 itu, artinya benar-benar bisa bertahan nggak di dalam pernikahan kita ini. Banyak hal gitu kan ya, kejadian-kejadian yang kadang-kadang, waduh, kok bisa ya? Ya itulah tantangan, godaan iblis dan lain sebagainya gitu kan ya. Ya artinya yang bisa membuat tadi kesetiaan ini kan tentang komitmen gitu kan, janji kita. Nah kita mesti belajar, mesti benar-benar pegang teguh gitu tentang ini. Ya. Kemudian contoh lagi tentang kehidupan sekarang ini, ya di mana semuanya ekonomi turun dan ada pengangguran. Aduh,
kita kalau ngelihat di kantor saya gitu kan ya jujur saya masih dalam proses 3 tahun ya Bapak Ibu. Dan 3 tahun ya kalau teman-teman yang belum ada gajian dan aduh kalau ngelihat sampai mungkin keluarganya udah saya cerai aja gitu kan. Udah akhirnya ya sampai ngeluh ke kita gitu. Cuma saya nggak bisa apa-apa kan. Saya juga bukan pemilik daripada perusahaan gitu kan. Saya cuma mau istilahnya di situ jadi satu manajemen yang tahu lah gitu kan tentang keadaan perusahaan. Ya. Dalam kondisi gini, apakah kita tetap setia, percaya dan berharap teguh pada Tuhan Yesus? Gak gampang Bapak Ibu. Ya, artinya kita bisa aja mungkin dengan suami istri, wah, akhirnya nggak bercerai, kemudian dia cari lain dan sebagainya, atau apapun sehingga tadi nggak mengandalkan Tuhan Yesus. Atau juga dalam penghasilan kita, atau di dalam dunia dagang dan lain sebagainya, kita cari supaya kita ini laris atau supaya perusahaan ini atau tokonya tetap berjalan. Nah, kita cari misalkan ke orang-orang pintar dan lain sebagainya. Nah, itu tetap salah satu kesetiaan kita. Bisa nggak kita benar-benar pegang teguh? Kenapa? Saya cuma tambahkan bahwa kenapa kok kita mesti harus punya karakter setia ini. Karena apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang motivasi di dalam hati kita, siapa yang tahu? Tuhan Yesus yang tahu. Jadi kita balik lagi gitu kan. Ya, aduh. Artinya benar-benar kita punya suatu prinsip. Benar-benar kita tadi pegang prinsip. Gimana prinsipnya? Bukan untuk saya. Tapi bukan, artinya untuk misalkan kita tidak setia bukan supaya kita baik diri sendiri, tapi juga bagaimana kita berkorban untuk orang lain. Untuk keselamatan, untuk bahwa kita ngikutin firman Tuhan. Ya, jadi itu belajar tentang kesetiaan. Slide berikutnya apa itu? Jadi tadi tentang kesetiaan itu benar-benar kita harus mengandalkan Tuhan. Artinya kalau kesetiaan itu bahasa Inggrisnya pas faithfulness ya. Faithfulness itu jadi artinya perlu ada iman di dalam diri kita. Percaya teguh pada Tuhan bahwa semua permasalahan dalam kehidupan ini Tuhan yang kendalikan. Dan kita percaya perlu dengan kebaikan dekat dengan Tuhan, peka dengan Tuhan sehingga iman kita benar-benar ditumbuhkan. Saya juga percaya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ada di tempat ini karena iman Bapak Ibu. Ya, dengan persoalan yang ada di dunia atau di luar di dalam perusahaan dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, karena Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus yang memberi jalan. Amin. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Ya, pegang itu terus, kesetiaan. Oke, yang kedua, kelemah lembutan. Ini bukan lemah gemulai ya. Bukan lemah gemulai, bukan ya. Tapi kelembutan ini benar-benar sikap hati di mana ia menyerahkan masalahnya di bawah kontrol Allah, di bawah kendali Allah, sehingga dia dimampukan untuk tetap bersikap lembut. Bapak Ibu, kalau nggak salah, misalkan kita tidak melakukan tidak bersalah, tapi dituduh melakukan salah. Wah, mungkin dikata-katain. Coba jawabannya apa? Adakah kita langsung, wah, lawan dengan kata-kata lagi atau mungkin di medsos gitu kan ya, wah rame gitu. Coba Bapak Ibu, kelemah lembutan sikap hati kita. Artinya gini loh, lemah lembutan tuh sesuatu yang udah mengampuni. Orang tidak lepas dari kesalahan lah. Ya, firman Tuhan katakan juga apa? Orang benar mungkin terjatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Sikap hati kita, bagaimana kita benar-benar menyerahkan semuanya di bawah kontrol Allah. Ya. Bapak Ibu jangan heran kalau dalam kehidupan saya juga ada ngalamin begitu. Ya, semua orang ada sesuatu. Tapi benar-benar kita bisa nggak ngampuni? Bisa nggak kita benar-benar kalau kita yang dikecewakan, itu kita bisa ngampuni? Atau kita yang berbuat salah, kita juga bisa minta
ampun. Nah, itu artinya benar-benar suatu roh karakter kita, gimana kita mempunyai sikap hati untuk benar-benar sanggup untuk mengampuni. Tapi itu nggak gampang loh, nggak mudah. Kalau bukan karena benar-benar kita ada kasih dalam Tuhan, kita nggak sanggup melakukan. Ego kita ini benar-benar benar-benar nggak bisa itulah. Tapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita bisa dimampukan melawan itu semua. Ya, nggak gampang. Ya, diutangin, dikasih pinjam 1 miliar gitu, terus ya udah ya lupakan aja gitu. Nggak mungkin, secara daging nggak mungkin. Ya, artinya nggak mudah. Gitu, lepasin udah, ya udahlah Tuhan mengampuni, 1 miliar nggak dibayar. Iya Pak ya. Ada jalan keluar. Gitu. Oke. Yang ketiga, nah ini masuk Instagram jadi cuma 1 jam. Belum ibadah offline. Jadi, oke. Yang ketiga, penguasaan diri. Benar-benar ini kayak digambarkan ya karakternya yang berhubungan dengan diri sendiri, penguasaan diri digambarkan, saya belajar digambarkan seorang raja yang memiliki masalah pribadi, namun dapat mengendalikan dirinya sehingga ia tetap dapat menjalankan roda pemerintahan. Kalau ngelihat gini kayak, saya ngelihat presiden kita ya, nah kok masuk politik enggak. Tapi artinya kita bisa ngelihat contoh bagaimana, artinya atau kita yang punya posisi lah, ya bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Nggak melakukan sesuatu yang karena dia punya kuasa gitu ya, dia bisa melakukan sesuatu tapi dia bisa mengendalikan ya, artinya ya kembali lagi artinya kita benar-benar bisa permasalahan setiap kehidupan kita di bawah kontrol Allah, di bawah artinya Tuhan mengetahui, Tuhan Maha tahu bahwa dia akan memberikan jalan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam posisi, misalkan dalam posisi jabatan yang tinggi, kita bisa dengan kuasa bisa ngelakuin apa aja. Gitu kan ya, banyak contoh di pemerintahan kita, itu akhirnya ketangkap KPK. Ya, itu tes daripada integritas dalam kehidupan kita. Ya, maaf, saya coba ngasih contoh aja, karena saya sering dengar-dengar tentang YouTube, tentang Ahok gitu kan, dia bilang, coba kasih kedudukan kekuasaan gitu ya. Artinya kita lihat tes benar-benar bisa dipercaya apa tidak. Nah itu contoh itu di dunia artinya di dunia luar, bukan di orang yang kita. Nah di gereja atau di dalam orang-orang percaya gitu kan, kita benar-benar penguasaan diri kayak seperti kita ada suatu kekuatan untuk melawan hasrat kedagingan kita. Bapak Ibu bisa baca di Galatia 5, 19-21 ya, tentang kedagingan kita. Adakah kita punya kekuatan? Gak mudah ya, gak mudah karena nggak ada orang yang tahu gitu kan. Tuh, pokoknya ada kecenderungan atau iblis selalu mendorong ke sana kelemahan kita gitu kan, sehingga kita mau berbuat itu. Tapi bisakah kita benar-benar dekat dengan Tuhan sehingga kita punya kekuatan untuk melawan hasrat kedagingan kita? Gitu. Gak mudah, ya. Artinya hasrat kedagingan itu kita yang ngendaliin sendiri, kita yang bisa menguasai kita sendiri, bukan orang lain. Contoh merokok gitu kan, istri bilang jangan merokok, Pak. Tuh gini-gini, enggak. Kadang-kadang dulu saya juga bandel, dibilang 1 jangan merokok, kali dibilang gitu saya beli 1 bos. Gitu. Gampang. Ya, artinya, karena itu diri kita sendiri yang melawan. Ya, perbuatan-perbuatan yang Galatia 15:21 nanti baca aja. Sifat-sifat kedagingan kita. Di hati, kecabulan, dan lain sebagainya. Kendali kita sendiri, bisa orang lain. Ya, itu penguasaan diri. Setiap semuanya ini, gitu kan ya, artinya kita tadi didorong, Mbak Rohani, kita dorong bilang bahwa yuk kita terus hidup, kita nggak bisa ngelakuin ini dapat roh ini, buah roh ini kalau benar-benar kita nggak sungguh-sungguh berusaha.
nggak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ya nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Dan diingatkan juga waktu Tuhan sudah semakin dekat. Integritas ini supaya benar-benar kita masuk memenuhi satu persyaratan di dalam pengangkatan. Jadi nanti boleh dibaca di Wahyu 3 ayat 10-11. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk pas ini permulaan daripada ibadah kita dan kita mengadakan perjamuan kudus. Kita terus introspeksi diri, kita masuk, kita bilang sama Tuhan ya bahwa yuk Pak Bapak di surga, artinya Tuhan saya mau untuk berintegritas di tahun 2021. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus ini, ya Bapak Ibu kita berdiri, beri firman Tuhan tadi, sucikan dan kuduskan. Kita instruksi diri, kita renungkan akan kebaikan Tuhan, keselamatan Tuhan Yesus yang penuh dengan pengampunan. Bahkan dia yang tidak berdosa dicela, diludahin, dicambuk dan lain sebagainya. Tapi kasihnya dia mengampuni setiap orang yang bersalah. Ada kelemah lembutan di dalam hatinya. Sucikan dan kuduskan hati ini. Nah, Tuhan. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Sucikan Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita introspeksi diri kita. Kita minta ampun. Sehingga kita benar-benar masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Untuk memperingati akan kebaikannya, akan kasihnya, akan kemurahannya. Sehingga kita boleh ada, bahkan kita terus dituntun, dibela. Untuk bersama-sama dengan dia di akhirnya. Dalam kehidupan kita. Jika Bapak. Siapakah kami ini ya Abah sebelum kami mengenal? Kami adalah orang-orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati, masuk neraka. Tapi Engkau yang tidak berdosa dijaga berdosa oleh karena dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kasih. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Sehingga kami boleh ada sebagaimana yang ada. Memasuki 2021 ini ya Tuhan. Ya setiap kami boleh terus berintegritas. Kami memegang teguh akan janji. Kami terus bersandar hanya kepada-Mu. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Supaya kami layak di hadapan. Terima kasih Tuhan. Urapi juga hamba-hamba di dalam perjamuan kudus Tuhan. Sucikan dan kuduskan. Biarlah perjamuan ini bukan suatu rutinitas. Tapi
benar-benar kami Kau ada di dalam setiap hati, menuntun setiap kami Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga tahun 2021 ini kami boleh sama-sama punya sikap integritas yang baik di hadapan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, jamuan silakan dibagikan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerintahkan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam. Ucapkan syukur dengan suara. Karena Bapak, terima kasih. Bapak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat kebaikan, buat pengorbanan. Terima kasih. Buat tuntunanmu Tuhan. Terima kasih ya Allah.
Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Makasih Tuhan. Tiada kata lain yang dapat kami ungkapkan kepadamu ya Tuhan. Buat segala kebaikan, buat kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Selain ucapan syukur kami. Dan ucapan kami terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehidupan ini. Terima kasih buat tuntunan-Mu di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan. Dan lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan selesai dalam ibadah yang pertama ini. Tuhan kiranya Kau memberkati kami. Kiranya. Yes, kita angkat dua belah tangan kita. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Allahku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita arahkan hati kita pada Bapa di surga. Kita angkat dua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Tuhan akan memperluas daerahmu, wilayahmu. Bahkan tangan Tuhan sendiri yang akan menyertai engkau, melindungi engkau, menjauhkan engkau dari segala malapetakan, bahkan penyakit COVID-19. Terima kasih ya Bapa. Pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama anaknya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Menyertai Bapak Ibu sekalian. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita semua. Mari setiap kita yang diberkati dan percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali, silakan mengucap syukur, berdoa secara singkat kepada Tuhan atas ibadah pada pagi siang hari ini. Silakan duduk kembali dan mengucap syukur terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu Saudara, jika sudah berdoa, Bapak Ibu Saudara bisa keluar dari pintu di sebelah sana dan akan mengambil kartu ayat. Tapi sebelum mengambil kartu ayat, Bapak Ibu Saudara harap di hand sanitizer dulu. Boleh dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yang di pojok sana bisa keluar terlebih dahulu.
Bapak Ibu Saudara yang di sini bisa bersabar, kita keluar secara bertahap, tetap menjaga jarak. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ibadah live streaming ibadah pertama sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di